software. Oke, teman-teman, di samping saya sudah upload softwarenya. Nah, di sini secara online, misalnya Anda tidak akan mengupload atau install, Anda bisa membuka itu secara online. Jadi kalau Anda klik di sini, ini sudah saya hubungkan ke link. Nah, ini untuk produk Oriental Motor. Ya, produk yang lain juga banyak, gitu ya. Tapi kita coba pilih satu produk aja. Nah, dari sini Anda bisa lihat ada banyak jenis aplikasi, gitu ya. Mau ball screw, lead screw, indexing table, belt actuator, belt conveyor, arm, rotary device, terus kemudian door gate, AGV, ya, automatic guide vehicle gitu. Jadi nanti kalau teman-teman klik misalnya belt conveyor, maka teman-teman tinggal memasukkan parameter-parameter yang ada. Nanti kalau kemudian teman-teman klik calculate di sini, maka akan ketemu hasil perhitungannya. Ya. Nah, itu bisa juga Anda lakukan secara manual yang nanti juga akan kita pelajari. Oke, itu untuk belt conveyor. Nah, di sini di website di sini ada cukup banyak informasi, misalnya tentang produknya. Ini produk motor Oriental Motor, terus kemudian motor sizing, ya. Termasuk Anda bisa download softwarenya, gitu. Terus kemudian di sini aplikasi, misalnya aplikasinya sudah dikelompokkan ini conveyor. Misalnya kalau kita bicara conveyor, maka di sini akan ada aplikasi banyak conveyor. Ya, Anda mau aplikasi yang mana? Misalnya aplikasi yang vertical conveyor. Oke, maka di sini adalah aplikasi belt decker conveyor. Motor mana yang nantinya sesuai. Nah, untuk sizingnya Anda tinggal klik conveyor motor sizing. Begitu ya. Oke, jadi nanti Anda bisa memanfaatkan link di sini untuk belajar lebih detail, ya. Termasuk di situ ada teknologinya, ada tentang engineering note-nya, ya. Anda semua bisa belajar. Oke, saya lanjut. Nah, ini secara umum adalah prosedur seleksi dari pemilihan motor listrik. Pertama adalah mekanismenya. Jadi motor listrik yang Anda akan pakai di sini akan Anda gunakan untuk mekanisme apa? Bisa ball screw, bisa belt pulley, rack pinion, conveyor, dan sebagainya. Nah, setelah mekanisme tadi Anda pilih, maka Anda tentukan spesifikasinya. Misalnya kalau kita belt conveyor. Belt conveyor tadi panjangnya berapa, lebarnya berapa, ya. Terus kemudian bebannya berapa, kecepatannya berapa, gitu ya. Nah, nanti ini akan sangat bermanfaat untuk perhitungan kita untuk kecepatan dan beban. Jadi nanti Anda dari mekanisme dan spesifikasinya Anda bisa menghitung kecepatannya, bebannya. Terus kemudian dari kecepatan beban itu Anda memilih motor yang sesuai tipenya, mau AC, DC, stepper, dan sebagainya. Kemudian baru pilih motor, misalnya kalau motor AC mana yang tepat untuk kebutuhan saya. Ya. Nah, ini kira-kira flow-nya seperti itu. Ini saya beri juga gambaran tentang basic tadi untuk drive design. Ini kalau motor langsung dihubungkan ke beban, motor dihubungkan ke beban tetapi melalui roda gigi, motor dihubungkan ke beban tapi ada belt, ini tangential drive namanya, motor dihubungkan ke beban dengan menggunakan lead screw. Nah, di sini gerakan putar akan diubah menjadi gerakan translasi. Nah, secara gambaran, inti dari semua pemilihan motor listrik, ya, itu adalah Anda akan membandingkan daya dari motor listrik dan daya dari beban. Ya, daya kan satuannya bisa watt, bisa horsepower. Nah, daya dari motor listrik itu harus lebih besar daripada daya beban. Sehingga motor listrik tadi itu bisa memutar beban atau bisa menggerakkan beban. Kalau daya motor listriknya kurang dari daya beban,
maka motor listrik yang Anda gunakan, meskipun program Anda benar, instalasi wiring Anda benar, motor listriknya tidak akan bisa memutar beban. Oke, itu prinsipnya. Jadi Anda harus memilih motor listrik dengan daya yang lebih besar daripada kebutuhan daya beban. Nah, seperti Anda ketahui sebelumnya, daya itu adalah torsi kali kecepatan. Ya, daya itu adalah torsi kali kecepatan. Maka untuk menghitung daya, Anda harus tahu torsi, Anda harus tahu kecepatan. Nah, di sini torsi Anda dari motor listrik Anda itu harus lebih besar daripada torsi beban. Kecepatan dari motor listrik Anda ini sama dengan kecepatan beban, sama ini mendekati gitu ya. Untuk kasus tertentu bisa sama, untuk kasus tertentu ini mendekati bisa plus minus gitu ya. Nah, yang jadi permasalahan sekarang adalah bagaimana menghitung daya beban. Ya, bahwa karena daya adalah torsi kecepatan, bagaimana menghitung torsi beban, bagaimana menghitung kecepatan beban. Nah, ini untuk masing-masing mekanisme, tadi lead screw, belt conveyor, gitu ya, terus kemudian AGV dan sebagainya, itu ada formula untuk menghitung torsi dan menghitung kecepatan. Kalau Anda sudah bisa menghitung torsi, menghitung kecepatan, Anda bisa menghitung dayanya. Nah, nanti tinggal dipilih motor listrik yang dayanya melebihi, yang torsinya melebihi, kecepatannya sesuai dengan kecepatan beban. Nah, kira-kira itu adalah gambaran dasar perhitungan. Nah, rumusnya seperti apa? Oke. Tadi kan kita ingin menghitung torsi. Ini adalah cara menghitung torsi jika mekanisme Anda ball screw. Ya. Ini adalah cara menghitung torsi bila mekanisme Anda pulley. Ini adalah cara menghitung torsi apabila mekanisme Anda adalah belt conveyor dan rack pinion. Ya, jadi selalu seperti itu. Tinggal mekanisme Anda apa? Lead screw, ya ini cara menghitung torsinya. Pulley, ya ini cara menghitung torsinya. Belt, rack pinion, ini cara menghitung torsinya. Begitu? Nah, di sini parameter-parameternya, keterangannya adalah ini. Oke, F itu adalah force, ya gayanya. F0 itu adalah pilot pressure load, mu 0 itu adalah internal friction dan sebagainya, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita bicara masalah gerakan, itu ada hukum Newton, ya, tentang kelembaman. Nah, ini kalau gerakan putar, kita biasa kelembaman itu adalah inersia, yaitu bagaimana sulit tidaknya sebuah benda itu diputar. Benda dengan inersia yang besar, ya kita bisa menghitung inersianya dari bentuk bendanya, bahannya, itu ya, ukurannya. Inersia yang semakin besar itu akan semakin sulit digerakkan. Demikian pula kalau sudah digerakkan akan semakin sulit dihentikan. Ya, itu hukum Newton. Nah, ini adalah perhitungan untuk inersia. Nah, ini adalah parameter yang tadi untuk menghitung inersia. Nah, semua perhitungan yang tadi itu bisa Anda pakai rumus-rumusnya dan Anda menghitung secara manual. Tetapi Anda juga bisa menghitung itu menggunakan software yang ada di link yang saya berikan tadi atau software yang saya berikan di Google Classroom. Oke, nah kita kasih contoh. Nanti ada 2 contoh. Satu adalah menggunakan belt conveyor. Satunya nanti adalah menggunakan lead screw. Nah, kita lihat belt conveyor dulu. Nah, berarti kan kita sudah memilih nih, mekanisme kita adalah belt conveyor. Oke, kita mau membuat belt conveyor. Nah, motor yang tepat, nah khususnya di sini motor AC-nya apa? Nah, belt conveyor ini harus ada spesifikasinya. Ya. Bebannya berapa, external force-nya ada tidak, koefisien
belt sama sliding surface-nya berapa, roller diameternya berapa, roller beratnya berapa, dan sebagainya. Ya, ini adalah parameter yang dibutuhkan. Nah, Anda pilih motor, apakah motor 60 watt, 5 IK 60 GE strip AW2U dengan starting torsi 320 Newton meter, apakah bisa atau tepat digunakan untuk memilih untuk menggerakkan belt conveyor ini. Nah, tentunya pemilihan motor ini bisa motor yang ada di sini bisa tidak ada, gitu ya. Tidak ada itu maksudnya Anda belum diberikan apakah motor ini tepat atau tidak. Anda harus menghitung, baru kemudian dari torsi, dari kecepatan yang dibutuhkan, Anda pilih motor listrik yang sesuai dengan ada di katalog, gitu ya. Nah, pertama yang kita hitung adalah kecepatan. Oke. Nah, di sini kecepatan dari belt conveyor itu adalah 150 mm per detik plus minus 10%. Ya. Nah, motor listrik itu kan kecepatannya biasanya menggunakan RPM. Ya, kalau Anda memilih motor listrik 4 pul gitu, ke 1450 RPM atau 1500 RPM gitu ya. Nah, di sini ini V ini adalah kecepatan translasi. Maka Anda harus bisa menghitung dari kecepatan translasi di sini, ini sebetulnya RPM-nya berapa. Nah, kita menghitung dari rumus di sini. Jadi, merubah kecepatan translasi 150 plus minus 15 kali 60, ini dalam satuan menit, tadi kan detik, ini dikalikan dengan dibagi dengan keliling. Maka akan ketemu inilah RPM yang dibutuhkan. Nah, RPM yang ada di sini ini kan kecil. Sedangkan motor listrik kita kan RPM-nya bisa mencapai 1000-an, ya, 1000 lebih, 1400 kalau 4 pul, misalnya 1500 kalau itu motor yang sinkron. Nah, maka tentunya motor listrik itu tadi tidak bisa langsung kita hubungkan ke belt. Dia harus melalui transmisi untuk merubah kecepatan motor menjadi sesuai dengan kecepatan kebutuhan beban di sini. Maka kita menghitung, nah, motor 4 pul 60 Hz itu range-nya adalah di sini untuk motor induksi. Maka kita hitung 1450 sampai 1500 itu dibagi dengan RPM di sini, ini ketemu rasionya roda gigi. Kita pilih di antaranya di sini 50. Oke. Nah, dengan begitu kecepatan motor itu nantinya setelah ditransmisikan ke roda gigi akan sesuai dengan kecepatan yang dibutuhkan. Oke, itu perhitungan kecepatannya. Nah, kemudian yang berikutnya menghitung apa yang penting? Adalah torsi. Ya. Nah, ini kita belt conveyor, maka tinggal Anda gunakan rumus untuk menghitung torsi di belt conveyor ini. Gitu ya. Maka digunakanlah torsi untuk menghitung belt conveyor. Ini dari bebannya, kemudian torsinya ketemu. Nah, untuk keamanan kita kalikan 2 angka keamanannya, maka inilah ketemu torsi bebannya. Oke. Nah, ini adalah torsi bebannya. Nah, kemudian kita tahu bahwa tadi transmisi roda giginya kan 50. Torsi bebannya 7,36 dengan transmisi 50. Efisiensinya kita buat misalnya 0,6 untuk efisiensi roda gigi. Maka ketemulah torsi motor yang dibutuhkan 220 Nm dengan rumus ini. Oke. Jadi tadi dari torsi beban ketemu torsi motor. Nah, maka motor ini kita cek bahwa motor ini itu torsinya adalah 320. Sedangkan torsi yang dibutuhkan untuk memutar beban tadi 220. Maka motor ini karena lebih besar daripada 220, maka ini bisa memutar belt conveyor. Begitu ya. Nah, itu perhitungan yang paling inti.
kecepatannya dan torsinya. Nah, yang lain di sini adalah digunakan untuk ngecek momen inersianya, terus ini adalah ngecek kecepatan hasil akhirnya itu dengan transmisi 50 akhirnya jadi berapa, gitu ya. Jika tidak ada beban. Tadi kan kalau ada beban, kalau tidak ada beban, kecepatannya bisa sampai 1750 motornya. Maka kecepatan motor adalah sampai 165 mm per detik tanpa beban. Oke, ini adalah untuk perhitungan belt conveyor. Nah, berikutnya adalah perhitungan untuk lead screw. Jadi mekanismenya adalah lead screw. Nah, di sini adalah kebutuhan spesifikasinya. Bebannya berapa, kecepatannya berapa, external force-nya berapa, dan sebagainya. Oke ya. Nah, di sini ada 3 motor listrik yang sudah diberikan, gitu ya. Meskipun nanti kalau Anda di lapangan, Anda harus juga kira-kira ini kebutuhannya berapa, mekanisme seperti apa, spesifikasinya seperti apa. Nah, motor listriknya nanti Anda hitung. Dari rumus yang ada tadi Anda hitung, nah ketemu motor listrik yang tepat seperti apa. Oke. Nah, seperti tadi, apa yang perlu kita hitung? Kecepatan, kemudian torsi. Maka ini adalah perhitungan kecepatan. Ya, bagaimana menghitung kecepatan yang semula kecepatan translasi, di sini 15 plus minus 2, harus diubah ke kecepatan rotasi. Gitu ya, di sini. RPM-nya. Nah, karena ini lebih kecil daripada RPM dari motor, maka dibutuhkanlah gear ratio. Nah, setelah dihitung, gear ratio-nya ketemu sekitar 9. Ya. Yang berikutnya menghitung torsi. Nah, menghitung torsi untuk lead screw. Nah, ini adalah torsinya. Oke ya. Setelah dihitung, Anda ketemu torsinya beban, Anda kasih angka keamanan 2, ketemu torsinya beban adalah 0,86 dengan angka keamanan 2. Nah, dari torsi beban tadi kita tahu, terus kemudian gear ratio-nya sudah tahu, gitu ya. Maka motor mana yang sesuai? Apakah motor yang tadi di sini ada 3 jenis motor, 1, 2, atau 3, gitu ya. Anda bisa menghitung di sini torsi motor yang dibutuhkan berapa, ya. Ini gear rasionya, gear head efficiency 0,81 akan ketemu 118. Maka dari sini motor 4RK25 inilah yang bisa. Sedangkan yang lain ini tidak bisa. Kalau ini kan 140, tadi kan bebannya torsi motor yang dibutuhkan 118. 105 tidak bisa, 41 tidak bisa. Yang bisa adalah 140. Oke? Nah, setelah torsi kecepatan ini hanya untuk berikutnya adalah untuk pengecekan untuk inersia. Terus yang berikutnya adalah cek kecepatan jika tidak ada beban. Sudah selesai seperti itu. Tapi yang pada intinya tadi adalah menghitung kecepatannya berapa, torsinya berapa, dan motor kita harus sesuai dengan kebutuhan torsi dan kecepatan tadi. Begitu teman-teman. Nah, di sini untuk semakin memahami, teman-teman akan saya beri tugas dan sudah saya upload di Google Classroom. Di situ tugasnya sama, belt conveyor sama lead screw, supaya mudah, hanya saya ubah sedikit bebannya. Nah, nanti beban dan kecepatannya. Silakan Anda menghitung. Nah, di situ sudah ada step-stepnya, sehingga akan mudah, nah Anda akan lebih mudah bisa memahami. Oke, saya kira itu yang saya bisa berikan untuk pertemuan kali ini. Selalu semangat, jaga kesehatan, salam PMSC.